Seorang anak yang melihat warung ibunya dihancurkan oleh ormas, dan anak itu ternyata seorang kanit dari Polres. Sebelum kita mulai, jangan lupa berselawat dan selalu mendoakan orang tua serta orang-orang terdekat kita. Kabut tipis menggantung di atas jalanan kecil dekat pasar Klender. Sayup-sayup terdengar suara motor memecah keheningan pagi. Sebuah warung nasi sederhana berdinding triplek dan beratapkan seng, berdiri di ujung gang sempit dekat rel kereta. Di sanalah Bu Lastri berjualan. Bu Miati, seorang ibu setengah baya dengan senyum tulus, tengah menyendok nasi ke piring pelanggan tetapnya. Ini ya, Bang. Nasi uduk, telur dadar, sama sambal petenya dikit aja. Warung kecil itu tak pernah sepi. Ia menjadi tumpuan hidup bagi warga sekitar, tukang sapu, pemulung, hingga buruh pasar. Bu Lastri tak pernah menolak jika ada pelanggan yang hanya punya recehan. Dari kejauhan, tampak seorang pria mengenakan jaket kulit dan helm full face sedang mengamati suasana dari atas motor trail. Ia adalah Ibda Panca, Kanit Reskrim Polres Jakarta Timur. Lelaki berusia 30 tahun dengan rambut gondrong pirang, sering dikira intel karena penampilannya. Namun pagi ini bukan tentang dinas. Ini tentang rindu yang menyesakkan dada. Panca turun dari motornya, membuka helm, dan tersenyum kecil ketika melihat ibunya. Bu Miati tampak sibuk melayani pelanggan. Ia mendekat. Bu, masih kuat aja angkat panci segede itu, katanya sambil tertawa kecil. Bu Miati menoleh, tertawa, lalu menampar manja lengan anaknya. Lah, kamu ini, Panca? Polisi tapi jarang pulang. Ibu sampai dikira nggak punya anak laki-laki. Mereka duduk sebentar di bangku kayu panjang. Panca menyantap sepiring nasi uduk buatan ibunya. Obrolan ringan mengalir di antara mereka. Namun sesekali Panca mencuri pandang ke ujung gang, memperhatikan beberapa pemuda berkaos hitam bertuliskan, Ormas FBR Jatim. Mereka berkeliaran sambil merokok, menatap tajam ke arah warung. Itu orang-orang udah seminggu nongkrong di ujung gang. Ganggu nggak, Bu? Tanya Panca, nadanya mulai waspada. Bu Miati menghela napas pelan. Kemarin sempat minta jatah keamanan. Katanya kalau ibu mau tetap jualan di sini, harus setor 3 juta seminggu. Ibu tolak mentah-mentah, tapi mereka cuma ketawa aja. Belum ngapa-ngapain lagi kok. Panca menunduk, menahan amarah. Tangannya mengepal di bawah meja. Bu, kalau mereka datang lagi, langsung telepon Panca ya. Jangan hadapi sendiri. Dunia sekarang beda. Bu Miati tersenyum tenang. Tenang, Nak. Ibu dulu istri tentara. Enggak gampang takut sama preman. FBR bermarkas di sebuah ruko 2 lantai di pinggir jalan. Di dalam, seorang pria bertubuh besar dan berambut cepak mengenakan kaos hijau mencolok bertuliskan FBR Jatim duduk santai sambil memainkan sebungkus rokok di tangannya. Dialah Baskoro, pemimpin FBR wilayah Jakarta Timur. Wajahnya keras, tatapannya dingin. Di belakangnya, beberapa anak buah tertawa sambil memperlihatkan foto warung Bu Miati yang mereka ambil diam-diam. Besok kita main keras aja, ujar Baskoro, pelan tapi penuh tekanan. Gue bosan didiemin sama emak-emak kayak gitu. Hancurin sekalian, biar dia tahu siapa yang kuasai wilayah ini. Warung nasi milik Bu Miati, ibu dari Ibda Panca, masih ramai oleh pelanggan setia. Suaranya khas, ramah, penuh kasih. Tak pernah berubah sejak puluhan tahun lalu. Namun suasana tiba-tiba berubah mencekam. Deru motor gede menggelegar. Disusul teriakan kasar. Bubar semua. Ini wilayah kita. Warung ini belum setor bulan ini. 3 motor berhenti dengan kasar di depan warung. 6 pria bertubuh besar turun, mengenakan kaos hitam bertuliskan Ormas FBR Jatim dengan aksen hijau terang. Mereka langsung menendang kursi, membalik meja, dan melempar baskom berisi sayur asem ke jalan. Bu Miati menjerit panik. Tolong! Ini warung saya, jangan dirusak. Mereka tetap bertindak sewenang-wenang terhadap warung Bu Miati. Akhirnya Bu Miati mengalah dengan menutup warungnya daripada memberikan uang kepada para anggota FBR. Seorang saksi mata sempat merekam kejadian itu dan menyebarkannya ke media sosial. Video tersebut viral dalam waktu 2 jam. Di Mapolres Jakarta Timur, Ibda Panca menyaksikan video itu dari ruangannya. Tangannya mengepal, matanya memerah. Ia sadar ini bukan hanya soal emosi tapi soal strategi. Ia bangkit dari kursi, menyerahkan senjata dinas dan seragamnya ke meja komandannya. Saya minta izin hilang sementara, Pak. Mereka sudah kelewatan. Tapi saya nggak akan datang sebagai polisi.
Kamu mau apa, Panca? Tanya sang komandan. Saya ingin habisi mereka sampai akar-akarnya. Sepertinya ini perlu strategi yang bagus. Tanpa banyak bicara, Ibda Panca keluar dari kantor. Beberapa jam kemudian, ia sudah berubah. Rambut gondrongnya diikat ke belakang. Jaket kulit diganti dengan jaket ojol. Identitas barunya, Bayu, pengemudi ojek online. Dan sejak hari itu, Ibda Panca lenyap dari peredaran. Yang tersisa hanyalah sosok Bang Bayu, pengemudi ojol misterius yang selalu terlihat mondar-mandir di sekitar markas Ormas FBR Jatim. Jakarta Timur belum tenang. FBR Jatim makin beringas. Warung kecil, kios bensin eceran, semua jadi sasaran pungutan liar. Warga mulai ketakutan. Beberapa memilih menutup warung lebih awal. Namun di balik kesunyian dan ketegangan itu, mulai beredar bisik-bisik tentang satu nama. Bang Bayu. Ojol misterius yang muncul setiap kali ormas beraksi. Tak ada yang tahu asal-usulnya. Setiap kali Bayu melintas, kamera CCTV merekam tatapan matanya yang penuh amarah tersembunyi. Siang itu, sekitar pukul 12, di Pasar Rebo, dua anggota FBR tampak memalak pemilik kaunter pulsa. Ini wilayah FBR Jatim. Setor 2 juta kalau mau aman, ancam mereka. Tiba-tiba, suara motor matik berhenti tepat di belakang mereka. Bayu turun dari motor, helm masih menutupi separuh wajahnya. Udah, Bang, jangan ganggu orang cari makan. Lu siapa? Mau sok jagoan? Balas salah satu preman. Tanpa banyak kata, Bayu langsung mengunci tangan salah satu preman dan membantingnya ke meja counter hingga pecah berantakan. Yang satu lagi mencoba menyerang dengan linggis, tapi Bayu memukul balik dengan helm hingga pria itu tersungkur ke selokan. Warga yang menyaksikan dari kejauhan tak berani mendekat, tapi merekam dengan ponsel. Video aksi itu viral dengan caption, Ojol versus Ormas. Baskoro murka ketika menonton video tersebut. Siapa tuh ojol kurang ajar? Cari tahu identitasnya. Kalau perlu, gantung dia di tiang listrik. Namun Ibda Panca alias Bayu sudah bergerak lebih jauh. Ia menyusup ke grup Facebook warga sekitar dan mulai mengumpulkan data ormas dari keluhan masyarakat. Dia juga diam-diam menemui 3 pemilik warung lain yang jadi korban pemalakan, memberi mereka uang dari kantong pribadinya. Jangan tutup, Bu. Kita harus lawan mereka. Ini bukan soal saya, tapi soal semua warga. Wajah-wajah mulai percaya. Suara perlawan kecil mulai muncul. Namun, ormas mulai mencium keanehan. Rencana besar Baskoro pun sudah disiapkan untuk menjebak Bayu. Hari itu panas menyengat di Jakarta Timur. Warung nasi milik Bumiati, ibu kandung Ibda Panca, kembali buka setelah beberapa hari tutup. Tapi suasana tak seperti biasanya. Warga enggan mampir, takut dengan ancaman ormas FBR yang mengintai. Bumiati tetap melayani pembeli dengan senyuman. Ia tak tahu pagi itu gerombolan ormas sudah bergerak. Baskoro, mengenakan kaos hitam bertuliskan FBR Jatim, berjalan paling depan. Wajahnya garang, dikelilingi 10 anak buah bertubuh besar. Mereka membawa balok, rantai, dan parang tumpul. Tanpa peringatan, mereka menendang gerobak nasi hingga terbalik. Nasi, kuah rendang, dan telur berserakan di aspal. Warung ini sudah gue bilang tutup. Lu keras kepala, ya Bu? Baskoro mengancam. Bumiati berteriak ketakutan. Warga hanya menonton dari balik pagar, tak ada yang berani menolong. Tiba-tiba suara motor matik meraung keras. Bayu datang, melempar helm, membuka jaket ojolnya. Di baliknya, seragam polisi lengkap. Nama gue Ibda Panca. Kalian semua ditangkap. Perkelahian brutal pun tak terhindarkan. Bayu melawan 3 ormas sekaligus, bergerak cepat menghantam dengan teknik bela diri. Satu persatu anggota ormas terjatuh. Warga mulai bersorak. Teriakan Bumiati berubah menjadi tangis lega. Pasukan cadangan polisi yang selama ini bersembunyi tiba-tiba muncul dan menangkap sisa anggota ormas. Beberapa dari mereka diikat dan digantung di tiang listrik seperti jemuran, bukan untuk menyiksa, tapi untuk mempermalukan mereka di depan warga. Baskoro mencoba melarikan diri, tapi terjatuh karena tersandung ember kuah gulai yang berserakan di aspal. Baskoro pun tertangkap oleh Ibda Panca. Hari mulai sore, suasana di sekitar warung nasi Bumiati berubah total. Dari yang tadinya penuh ketakutan, kini berganti haru dan kebahagiaan. Warga satu persatu datang menyalami Ibda Panca, yang selama ini mereka kenal sebagai Bayu, sang tukang ojek online.
Beberapa wartawan lokal dan media online datang merekam dan mewawancarai para saksi. Video penangkapan anggota FBR yang digantung di tiang listrik viral di media sosial. Netizen memuji keberanian polisi muda itu, menyebutnya Bayu, sang pahlawan gerobak. Kapolres Jakarta Timur mengumumkan bahwa Ormas FBR Jatim resmi dibubarkan dan operasinya dihentikan di wilayah tersebut. Dana operasional Ormas yang selama ini digunakan untuk premanisme disita, kemudian dialihkan untuk program UMKM rakyat kecil, termasuk membantu membangun ulang warung Bumiati. Malamnya, Panca duduk sendiri di depan warung. Ia menatap gerobak nasi yang sudah rapi kembali. Lampu neon menyala terang. Warga mulai antre lagi, kali ini bukan hanya karena lapar, tapi karena ingin menghormati perjuangan seorang anak demi ibunya. Besok pagi kita mulai lagi, Bu. Kita jualan kayak dulu, tapi kali ini nggak ada yang ganggu lagi. 3 minggu berlalu sejak pembubaran Ormas FBR Jatim di Jakarta Timur. Warung nasi Bumiati kini makin ramai, bahkan sudah direnovasi lebih luas dengan bantuan dana sosial yang dialihkan dari dana ilegal milik FBR. Di atas gerobak nasi terpasang papan nama baru bertuliskan, Warung Ibu Panca, Nasi Pejuang Rakyat. Ibda Panca tak lagi menyamar. Ia kembali bertugas sebagai kanit intel, tapi setiap pagi sebelum dinas, ia tetap membantu ibunya menyiapkan dagangan. Warga sekitar menghormatinya bukan hanya sebagai polisi, tapi sebagai simbol keberanian rakyat kecil. Salah satu pengunjung warung adalah Kepala Dinas UMKM Jakarta Timur yang menawarkan program bantuan modal dan pelatihan untuk warung-warung kecil di wilayah tersebut. Digitalisasi mulai diterapkan untuk warung Bumiati dan para pedagang kecil lainnya. Kami ingin menjadikan warung ibu sebagai ikon kebangkitan ekonomi warga, pasca prestasi anak ibu, ujar Kepala Dinas UMKM Jakarta Timur. Panca hanya tersenyum sambil mencuci piring di belakang warung. Ia tak mencari pangkat, tak gila pujian. Ia hanya ingin ibunya aman dan warga tak lagi takut pada baju hitam bertuliskan Ormas. Malam itu, Panca berdiri di bawah tiang listrik tempat dahulu anggota FBR digantung. Ia menyalakan rokok sambil menatap lampu kota Jakarta Timur yang menyala terang. Jakarta ini keras. Tapi selama masih ada ibu dan rakyat kecil yang pantang menyerah, aku nggak akan mundur. Di kejauhan, seorang bocah kecil memandangnya sambil bertanya kepada ayahnya. Pak, itu polisi yang kayak pahlawan ya? Bukan kayak, Nak. Dia memang pahlawan kita, jawab sang ayah.